Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji LPTK Siliwangi, perkenalkan nama saya Wanikus Endang Esos. Saat ini saya sedang mengikuti PPG Piloting tahap 2 tahun 2024 yang dilaksanakan di LPTK Siliwangi dengan nomor mahasiswa 242193111120. Dan hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan mapel ekonomi di kelas 10. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan kedepannya lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terlebih dahulu mohon dirapikan bajunya. Apabila ada sampah di samping kanan dan kiri, mohon dibuang dulu ya. Oke, sudah rapi semua. Sudah tidak ada sampah lagi? Ya. Oke, baik, selanjutnya silakan dipandu temannya untuk berdoa. Khairul Rizki, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, seperti biasa ya. Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Adel, kemana Adel ini? Sakit, Bu. Sakit ya. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ada yang lagi punya masalah? Ada, Bu. Hari ini ya kita fokuskan terlebih dahulu untuk belajar. Apapun permasalahan kalian di luar sebelum kalian berangkat ke sekolah tadi, kalian tinggalkan sejenak, kalian lupakan terlebih dahulu ya, untuk fokus belajar di hari ini. Oke, karena tujuan kalian berangkat dari sekolah, dari rumah ke sekolah pada hari ini itu adalah untuk belajar. Ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu masih tentang konsep ilmu ekonomi ya. Masih tentang konsep ilmu ekonomi. Subbabnya kita akan membahas tentang kelangkaan, biaya peluang, dan skala prioritas. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, coba mohon dibantu Ibu dulu baca Rizky. Yang pertama, memahami kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi. baik, yang pertama setelah pembelajaran nanti kalian diharapkan mampu memahami kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi. Dari ketiga komponen ini, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya. Nanti diharapkan kalian mampu memahami tiga konsep ini. Ibu ingin melihat nih bagaimana kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang konsep pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada voice note ini nanti Ibu bagikan. Mohon diisi, tulis nama. Setelah selesai, nanti kalian tinggal lengketkan di sini di kertas yang sudah Ibu sediakan di depan ya. Paham? Oke, ini Ibu bagikan. Ya. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang apa? Apa itu? Konsep ilmu Ekonomi. Ya, konsep ilmu ekonomi. Ada yang tahu nggak sih? Masih ingat nggak sih apa itu ilmu ekonomi? Ilmu yang mempelajari bagaimana Satu orang coba. Ayo coba Rara. ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Oke ya, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari Bagaimana manusia menggunakan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas. ya, untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak
terbatas. Oke, selanjutnya coba perhatikan dua gambar di depan ini. Ini ada gambar apa sih ini? Coba lihat. Yang paling sebelah kanan ini gambar apa ini? Tulisan apa? Bensin habis. Ya, bensin habis. Yang kedua, Bensin. mengantri untuk membeli bensin. Nah, ini coba ibu ingin bertanya nih. Mengapa kelangkaan menjadi permasalahan dalam perekonomian? Ada yang bisa jawab? Coba. Karena kebutuhan kita yang banyak, namun SDA-nya yang terbatas, itu masih yang menjadi masalah. Oke, bagus ya. Coba bisa ya. Dan bagaimana cara mengatasi kelangkaannya? Dengan cara bisa jadi dengan cara berhemat, bisa jadi dengan memilih alternatif lain, bisa jadi ya. Jadi kebutuhan manusia ini kan nggak terbatas ya. Saking banyaknya, namun SDA-nya itu terbatas ya, alat pemuasnya itu terbatas. Nah, karena kebutuhan manusia ini banyak, alat pemuasnya terbatas, itulah yang dinamakan dengan kelangkaan. Jadi kelangkaan itu adalah Suatu kondisi di mana kebutuhan manusia dapat tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia terbatas. iya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemuasnya terbatas. Kebutuhan manusia ini terbagi menjadi dua, barang dan jasa. Kalau barang tentunya apa nih? Kebutuhan barang. Iya, barang yang nampak, yaitu barang yang ada wujudnya. Kalau jasa, dia berhubungan dengan pelayanan. Ya. Kalau ibu ini mengajar kamu ini termasuk barang atau jasa ini? Jasa, ya, pelayanan terhadap jasa ya. Oke, paham nggak nih kelangkaan? Paham nggak? Asbi paham nggak Asbi? Oke, lanjut. Nah, karena tadi kita punya kebutuhan yang banyak, namun alat pemuasnya itu terbatas, akhirnya kita harus memilih ya, memilih kebutuhan mana yang akan kita penuhi ya. Karena kita memilih satu kebutuhan lalu meninggalkan kebutuhan yang satunya, atau mengorbankan atau mengabaikan kebutuhan yang lainnya, itu disebut dengan biaya peluang. Jadi pilihan yang tidak kita ambil ini, itu yang namakan biaya peluang. Jadi biaya peluang adalah Pengorbanan yang dilakukan seseorang karena mengambil sebuah pilihan. ya, pengorbanan yang dilakukan seseorang karena dia mengambil sebuah pilihan. Yang misalnya nih, Wila ini dia mau makan siomay dan batagor. Ketika sudah sampai dia di kantin, dia ini awalnya dia mau makan siomay, ya kan? Namun sampai di kantin ada ternyata batagor, gitu ya. Biasanya nggak jual batagor nih si mbaknya, ternyata dia hari itu jual batagor dan siomay, gitu. Nah, Wila tuh pengen dua-duanya, tapi keuangannya tuh nggak cukup, gitu ya. Akhirnya Wila memilih batagor. Nah, jadi siomay dia korbankan di situ, ya. Dia nggak beli siomay, dia beli batagor. Itu disebut dengan biaya Peluang. Yang mana biaya peluangnya? Siomay atau batagor? Siomay atau batagor? Ya, si Wila dia beli batagor, siomaynya nggak jadi dia beli karena duitnya nggak cukup kalau beli dua-duanya. Dia hanya cukup beli batagor. Jadi yang dikatakan yang disebut biaya peluang itu yang mana? Siomay atau batagor? Siomay, ya. Siomay ini yang pilihan yang dikorbankan, nggak jadi dia beli, ya. Itu dinamakan dengan Biaya peluang. paham. Oke, lanjut ya. Nah, masuk. Ketika kita punya kebutuhan yang banyak tadi, ya, ada misalnya sebagai seorang
kita butuh membeli buku misalnya, lalu ada kita saat itu pengen bensin untuk pergi sekolah, beli paket data, main bola basket misalnya bagi yang cowok. Dari keempat kebutuhan ini, mana yang penting sekali di sini? Buku. Lalu yang kedua? Pensil, pena tadi nggak ibu sebutin loh. Yang ibu sebutin coba dengerin, fokus. Misalnya si Rizky ini dia punya 4 kebutuhan dalam hari itu ya. Yang pertama dia pengen beli buku. Yang kedua dia pengen isi bensin. Yang ketiga dia pengen isi paket data. Yang keempat dia pengen main badminton misalnya. Di antara yang keempat ini, yang mana yang paling prioritas? Buku. Yang kedua? Bensin. Yang ketiga? Pakai data. Yang keempat? Kalau badminton dibuat yang nomor satunya, cocok enggak? Iya. Kenapa? Bukan kebutuhan yang mendesak. Oke. Karena main badminton ini dia perlu juga untuk sebagai olahraga ya kan, tapi yang saat itu dibutuhkan sekali itu adalah yang pertama buku sebagai seorang pelajar untuk menunjang belajarnya. Itu dinamakan dengan skala prioritas. Jadi skala prioritas adalah Metode untuk mengurutkan berbagai kebutuhan tugas atau kegiatan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Oke, bisa ditarik kesimpulan skala prioritas itu adalah mengurutkan kebutuhan berdasarkan urgensi. Ya, paham sampai di situ? Oke, baik. Coba perhatikan sebagai acuan pembelajaran pada hari ini. Di awal tadi Ibu sudah melakukan asesmen awal ya. Ini dia namanya asesmen awal. Ibu ingin melihat kemampuan di awal kamu, bagaimana kamu memahami pembelajaran kita hari ini ya, sebelum Ibu berikan materi. Yang kedua ada asesmen formatif, yaitu berupa observasi kelas atas partisipasi peserta didik dalam kelompok penilaian. Nanti akan Ibu jadikan 3 kelompok, ada 3 kriteria juga. Nah, di dalam penilaian kelompok yang Ibu nilai bernalar kritis, menghargai pendapat orang lain, dan kerjasama. Ya, Ibu akan melihat nih kerjasama kamu antar kelompok itu seperti apa. Lalu yang terakhir nanti akan ada asesmen sumatif, yaitu presentasi. Ya, lalu ada soal online nanti yang akan kamu kerjakan di akhir setelah presentasi. Oke, selanjutnya untuk langkah pembelajaran. Hari ini kita menggunakan teknik problem based learning ya. Langsung saja kalau gitu ya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ya, berdasarkan dari jawaban kalian ini, Ibu akan bagi oke, kelompok 1 Rara, Asbi, ya, Rara, Asbi, Roja, Ulfa, Bebek, Maya ya. Ini satu kelompok. Kelompok 2 Lila, Amel, Rizky, Bebadari, Fajar, Rafa. Oke, selebihnya di kelompok 3 ya. Coba selebihnya kelompok 3. Oke, silakan pindah ke tempat tidurnya. Sudah, silakan.
tugas untuk kalian yang akan kalian kerjakan. Masing-masing kelompok akan ibu berikan tugas yang berbeda ya. Ikuti petunjuk perintah dari yang ibu berikan. Nanti untuk kelompok 1 itu menggunakan apa ya? Ya, fishbone grafik ya. Mohon dikerjakan nanti di lembar yang ibu berikan ini. Ya, silakan. Nanti jawabannya di sini aja. Oke ya. Kelompok 1. Ya, ini artikelnya ya. Kelompok 1 baca artikel. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 beri artikel. Silakan nanti dikerjakan ya. Kelompok 4. Kelompok 2 ya? Iya, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Video ya? Ya, Bu. Oke, ibu beri apanya linknya? Nah, untuk kelompok 2. Kirim dulu. Oke, jangan sampai ya di grup ya. Oke, Bu. Oke, silakan. Silakan dikerjakan tugasnya. Waktunya 20 menit ya. menanggapi keluhan dari masyarakat dengan adanya pelanggaran ini, terutama yang banjir baru untuk menggelar rapat penting dengan pihak PT Pertamina dan membahas kondisi dan nilai Ada yang nggak paham nggak tugasnya? agar lebih tepat sasaran bertempat di Jadi ruang nanti dibuat ya dalam bentuk ikan ya. Rapat Ikan nanti. langsung Ah, oleh wali ini kota ada pertanyaan nih. Haji Muhammad Nah, masalah pokok dituliskan di kepala ikan ya. Lalu waktu penyebabnya itu nanti di tulang tulangnya. Silakan digambar ya. Kamu punya babnya. Ini silakan. Ini sudah paham ya tulisannya ya. Oke. Kelompok 2 sudah paham tulisannya. Kopi juga kan menjadi gerakan orang remaja. Tidak hanya remaja, namun tua, lansia juga suka. Iya, termasuk beberapa pelaksanaan Sudah selesai? Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan kembali ya, coba ibu ingin kita berdiri dulu deh. Berdiri semuanya terlebih dahulu, tetap di tempatnya, namun berdiri di tempatnya. Oke, coba perhatikan ibu. Ikuti ibu ya. Marina menari di atas menara, meretas menara, Marina merana.
kami mendapatkan persoalan tentang kelangkaan gas LPG 3 kg. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami dapat menyimpulkan 3 persoalan, yakni ada permasalahan yang terjadi pada gambar tersebut. Coba ditunjukkan peta konsepnya, visualnya nanti. Permasalahan yang terjadi pada gambar tersebut adalah kelangkaan gas. Persoalan kedua, mengapa permasalahan tersebut dapat terjadi? Disebabkan oleh beberapa faktor. Dari persoalan yang tadi ada yang mau ditanyakan. Apa dampak dari penambahan gas LPG? Karena ada beberapa faktor seperti permintaan yang melebihi pasokan, gangguan dalam distribusian, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi alokasi. Bagaimana jika kelangkaan itu tidak bisa diatasi dalam jangka yang panjang? Dengan menggunakan alat alternatif yang lain seperti kompor listrik, batu bara, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya kelompok 1 tadi dia menyajikan masalah tentang kelangkaan apa tadi dah? Gas LPG. Ada beberapa cara mengatasinya, ya. Ada juga dengan cara kita mengedukasi masyarakat. Bagaimana cara edukasinya? Untuk apa? Meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan gas secara efisien dan efektif, ya. Lanjut, ada lagi monitoring dan evaluasi. Di situ bisa dipantau oleh pemerintah, ya. Nah, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya sini sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami, di mana kelompok kami dalam pembelajaran ini ditugaskan untuk menganalisis sisi video dan link yang sudah diberikan oleh ibu tadi, di mana berdasarkan observasi kami dan hasil tersebut kami dapat menyimpulkan 3 persoalan. Persoalan pertama, yakni keterbatasan yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghasilkan kopi. Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi kopi, tetapi ada beberapa keterbatasan menghambat pengembangan industri kopi. Ada yang mau ditanyakan? Apakah biaya peluang selalu berhubungan dengan uang? Tidak juga, dia tuh bisa dengan jasa, waktu ataupun barang. Tidak berpatokan dengan uang saja. Apa dampak negatif jika tidak ada akses teknologi di Indonesia? Dampak negatifnya dia tuh ya terbatas, memperlambat kerja waktu juga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari pembelajaran hari ini. Oke, silakan. Ayo. Yaitu terdapat perbedaan kombinasi kebutuhan dalam satu kelompok, yaitu seperti latar belakang ekonomi yang berbeda dari latar belakang ekonomi kita semua. Yang lebih panjang ada 2 pilihan nih. Aku pengen latar belakang listrik, tapi di sisi lain aku ingin bayar uang sekolah. Mana dulu kan? Sekolah adalah tujuan untuk kita mencapai cita-cita kita dan untuk meraih keinginan kita bisa menjadi dokter. Jadi kita mendahulukan sekolah daripada yang lain. Jadi Ibu perkuat lagi ya jawaban dari kelompok 3 ya. Jadi coba perhatikan, ketika kita punya 2 pilihan nih sama-sama, kita merasa nih sama-sama urgent, sama-sama kita inginkan 2 pilihan ini. Aduh, aku gak bisa ninggalin yang ini, tapi yang ini aku pengen juga gitu ya. Nah, balik lagi kita lihat dulu ya, kita harus urutkan dulu. Apakah ini lebih penting menonton bola daripada apa tadi? Menonton konser dengan sekolah. Nah, mana yang lebih penting antara kebutuhan dengan
keinginan itu kan dia bisa nanti kita penuhi. Tapi kalau namanya kebutuhan itu memang harus kita penuhi gitu ya. Jadi setelah kita tahu ini sebenarnya keinginan atau kebutuhan, sudah kita tahu ternyata ini kebutuhan kita nih harus kita penuhi, kita urutkan lagi mana yang harus saat ini benar-benar kita lakukan gitu ya. Kalau seandainya masih kayaknya ini memang butuh tapi masih nggak penting-penting banget gitu ya kan, bisa kita indahkan dulu, kita cari lagi mana kebutuhan yang prioritas. Dalam hal ini jika kamu seorang pelajar, maka yang paling prioritas itu adalah belajar sekolah ya. Untuk nonton konser itu bisa nanti ya. Oke, baik, sudah selesai ya untuk diskusi tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan mengirim link ya. Link tugas yang kamu harus kerjakan ya. Link tugas yang harus kamu kerjakan. Mbak, sebentar. Aku kirim ya. Passwordnya 12 kali. Ada yang sudah berhasil masuk nih sepertinya tadi. Ayo. Aku kan yang ekor. Tetap ya, itu betul semua ya. Ayo, siapa yang betul semua nih? Oke ya. Oke kan. Keluar aja lagi. Atau mau lihat jawabannya apa? Kalau lihat jawabannya itu silahkan keluar ya. Ya. Sudah selesai semua ya? Cek lagi namanya. Oke, baik. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yang pertama itu adalah manusia itu memang memiliki banyak sekali kebutuhan. Namun alat pemuasnya itu terbatas. Nah, karena alat pemuas tadi ini terbatas atau SDA-nya, sumber dayanya itu terbatas, maka terjadilah kelangkaan, tidak seimbang dianya ya antara SDA-nya dengan kebutuhannya. Nah, inilah yang disebut dengan kelangkaan. Oke, jadi menurut Ibu materi ini materi yang sering sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, Ibu ingin merefleksi kalian kembali. Coba lihat di depan ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian jawab terkait tentang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Silakan, yang sudah langsung tempel ke depan. Tanya. Ya. Sangat senang karena seru. Oke, terima kasih. Lebih baik lagi. Oke. Baik, coba Ibu ingin mengulas kembali. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah metode untuk mengumpulkan berbagai kebutuhan dan kegiatan berdasarkan tingkat kelanjutan organisasinya. Ya, oke, selanjutnya materi pertemuan untuk selanjutnya yaitu tentang kebutuhan ya. Silakan nanti anak Ibu baca-baca untuk di pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk materi pembelajaran kita hari ini ya. Silakan dipandu dulu berdoa. Rizky, silakan Rizky. Ya, Bro. Doa mulai.